Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, kemudahan kepada kita semuanya, sehingga setelah bersama-sama kita melakukan salat maghrib yang merupakan satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim dan juga muslimah, kita lanjutkan dengan bersama-sama mengkaji agama Islam, menuntut ilmu, saling mengingatkan di antara kita. Hadirin dan juga hadirat rahimani wa rahimakumullah. Doa yang masing-masing dari kita baca setiap harinya, bahkan minimal seorang muslim membaca doa ini 17 kali dalam sehari semalam. Doa yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Fatihah, yaitu meminta kepada Allah Azza wa Jalla jalan yang lurus. Allah mengatakan, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Kita tahu bahwasanya Allah SWT di dalam mensyariatkan, di dalam mentakdirkan, pasti berdasarkan hikmah. Di sana banyak ribuan doa, tapi Allah SWT memilih doa ini dan disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Fatihah yang merupakan rukun di antara rukun-rukun salat. Yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat, tidak sah salat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah di dalam salatnya. Allah menyebutkan doa ini di dalam surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Tentunya sekali lagi menunjukkan tentang keutamaan, pentingnya meminta kepada Allah Azza wa Jalla jalan yang lurus. Karena Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kehidupan di dunia yang sekarang sedang kita lalui, ini adalah kehidupan yang sementara. Dan hakikatnya manusia setiap hari, setiap detiknya dia berjalan menuju Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana kita diciptakan oleh Allah, maka kita akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semuanya adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Masing-masing dari kita, baik yang beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maupun manusia yang tidak beriman kepada Allah dan juga hari akhir, maka masing-masing dari kita mau tidak mau
suka atau tidak suka akan kembali menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang beruntung, yang sukses yang sebenarnya adalah orang yang sampai kepada Allah Azza wa Jalla, dan tentunya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan baik kecuali orang yang menempuh jalan Allah. Sehingga seorang muslim dan juga muslimah sangat membutuhkan doa ini, meminta kepada Allah Azza wa Jalla ditunjukkan kepada jalan yang lurus. Karena kalau sampai dia tersesat, kalau sampai dia menyimpang dari jalan Allah Azza wa Jalla, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Ada kemungkinan yang pertama tidak sampai kepada Allah, dan ini adalah jalannya orang-orang yang di luar Islam, yang mereka memilih jalan selain jalan Islam, maka tidak akan sampai kepada Allah dan akan kembali, dan tempat kembalinya adalah Jahannam. Adapun orang-orang yang Islam, maka mereka bertingkat-tingkat. Ada di antara mereka yang dengan mulus, dengan lancar sampai kepada Allah Azza wa Jalla, karena mereka mengikuti apa yang Allah inginkan. Dan ada di antara mereka yang sampai kepada Allah tetapi dengan gangguan, dengan kesulitan, sesuai dengan penyimpangan dia dan pelanggaran dia terhadap agama ini. Sehingga sekali lagi, doa ini adalah doa yang paling agung, dan cukuplah Allah SWT meletakkan doa ini di dalam surat Al-Fatihah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan di dalam sebagian ucapan beliau bahwasanya doa ini adalah a'zamud doa. Ini adalah doa yang paling agung, yang paling besar. Karena barang siapa yang dikabulkan doanya oleh Allah di dalam doa ini, meminta kepada Allah Azza wa Jalla jalan yang lurus, maka dia akan diberikan seluruh kebaikan. Barang siapa yang dikabulkan doanya, kemudian mendapatkan jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, maka dia akan mendapatkan berbagai kebaikan. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kita pahami di sini adalah apa sebenarnya makna doa yang Allah SWT sebutkan dalam surat Al-Fatihah ini. Ketika seseorang mengatakan dan membaca firman Allah Azza wa Jalla, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah ya Allah kami jalan yang lurus. Apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus tersebut, dan apa maksud tunjukilah kami ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Allah? Ini dimaksud dengan berikanlah hidayah kepada kami, jalan yang lurus. Disebutkan oleh para ulama, pertama maknanya adalah jelaskanlah kepada kami, tunjukilah kepada kami, terangkanlah kepada kami apa itu jalan yang lurus. Seandainya kami ya Allah belum tahu, belum melihat, belum memahami jalan yang lurus tersebut, maka jadikanlah ya Allah aku memahami jalan lurus tadi. Karena banyak di antara kita atau di antara saudara kita atau manusia secara umum yang mereka tidak tahu apa itu jalan yang lurus. Maka makna meminta hidayah kepada Allah, jalan yang lurus adalah minta supaya dinampakkan. Kalau sebelumnya seseorang buta
tidak tahu apa itu jalan yang lurus, meminta kepada Allah supaya dibukakan, supaya dijelaskan, yang sebelumnya samar-samar supaya diperjelas, sehingga dia bisa melihat dengan terang benderang di depannya apa itu jalan yang lurus. Itu makna yang pertama ketika seseorang mengatakan ihdina, tunjukilah kami ya Allah. Maksudnya adalah kalau sebelumnya saya tidak tahu, maka jelaskan sekarang apa itu jalan yang lurus. Kalau sebelumnya samar, maka perjelas sekarang, terangkan sekarang apa itu jalan yang lurus. Jadi seorang muslim ketika dia membaca doa ini dalam Al-Fatihah, ketahuilah bahwasanya makna ucapan kita ihdinas siratal mustaqim adalah meminta kepada Allah ilmu. Meminta diperjelas, diperterang apa itu jalan yang lurus. Kemudian makna yang kedua, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, adalah meminta kepada Allah setelah dimudahkan untuk melihat jalan tadi, untuk menempuh jalan yang sudah diperlihatkan oleh Allah. Setelah diperjelas, diterangkan, dan menjadi jelas di depannya jalan yang lurus tadi, jalan Allah tadi, maka di antara makna ihdina, tunjukilah kami ya Allah, maksudnya adalah dimudahkan untuk menempuh jalan tersebut. Karena kalau hanya mengetahui, Bapak Ibu sekalian, hanya sekedar mengetahui itu adalah jalan, tapi kalau tidak dimudahkan oleh Allah untuk menempuh jalan tadi, maka ini bukan hidayah kepada jalan yang lurus dengan hidayah yang sempurna. Masih ada di sana kekurangan. Berarti dari sini kita tahu bahwasanya makna tunjukilah kami jalan yang lurus pertama adalah meminta ilmu. Kemudian yang kedua adalah dimudahkan untuk beramal. Meminta dijelaskan apa itu jalan yang lurus. Kemudian meminta kepada Allah supaya dimudahkan mengamalkan jalan yang lurus tadi. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari sini kita tahu mengapa Allah SWT menyebutkan setelah ayat ini, setelah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Siapa orang-orang yang telah Allah berikan nikmat? Maksudnya adalah nikmat ilmu dan juga amal. Orang berilmu itu nikmat. Mengamalkan ilmu juga merupakan kenikmatan. Kemudian setelahnya, selain jalan orang-orang yang Engkau murkai dan selain jalan orang-orang yang sesat, Nabi SAW di dalam sebuah hadis menjelaskan kepada kita tentang siapa orang-orang yang Allah murkai dan siapa orang-orang yang sesat. Beliau SAW mengatakan, al-yahudu maghdubun alaihim wan nasara dullal. Beliau menafsirkan bahwasanya orang-orang yang Allah murkai mereka adalah orang-orang Yahud. Adapun orang-orang yang sesat maka mereka adalah orang-orang Nasara. Tafsir dari Nabi SAW, dan beliau adalah manusia yang paling paham tentang Al-Quran.
Para ulama menjelaskan mengapa orang-orang Yahudi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, karena mereka memiliki ilmu tetapi mereka tidak beramal. Memiliki ilmu yaitu tahu jalan Allah Azza wa Jalla yang tercantum di dalam kitab mereka. Tetapi mereka bukan orang yang mengamalkan isinya. Tahu bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir yang dikabarkan di dalam kitab mereka, dan mereka yakin seyakin-yakinnya bahwasanya Muhammad adalah seorang nabi. Ribuan nabi diutus kepada Bani Israel. Jadi mereka sangat bisa membedakan antara seorang nabi dengan yang bukan nabi. Dan mereka atau sebagian mereka melihat sendiri di punggung Rasulullah SAW itu ada tanda kenabian. Tapi sebagian besar mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka punya ilmu tetapi mereka tidak beramal. Padahal Siratul Mustaqim menggabungkan antara ilmu dan juga amal. Kita berlepas sendiri dari jalannya orang-orang Yahudi dan kita meminta kepada Allah dijauhkan dari jalannya orang-orang Yahudi. Bagaimana dengan orang-orang Nasara? Orang-orang Nasara mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam beramal. Kebalikan dengan orang-orang Yahudi. Akan tetapi semangat yang berkobar di dalam mereka untuk beramal tidak diiringi dengan ilmu. Contoh di antara semangat mereka adalah di dalam ajaran mereka atau di antara yang mereka praktekkan adalah tidak menikah baik pendetanya maupun apa istilahnya? Yang perempuan ya. Iya, biarawati. Mereka sengaja tidak menikah dengan alasan bahwasanya pernikahan itu akan mengganggu ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Dan Allah SWT tidak pernah mensyariatkan yang demikian di dalam agama mereka. Tapi mereka lakukan itu dengan alasan ini adalah niat yang baik. Tujuan saya adalah ingin beribadah kepada Allah, ingin mendekatkan diri kepada Allah. Padahal Allah SWT tidak pernah mensyariatkan yang demikian di dalam agama mereka. Para nabi mereka menikah. Nabi Adam, Nabi Ibrahim dan beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah, menikah. Nabi Musa alaihissalam kalimullah, beliau menikah. Nabi Muhammad SAW menikah. Jadi mereka membuat tata cara ibadah sendiri, semangat di dalam beramal, akan tetapi dia tidak berdasarkan ilmu. Padahal Siratul Mustaqim menggabungkan antara amal dan ilmu. Maka ini menguatkan seperti yang tadi kita sebutkan, bahwasanya seseorang ketika dia meminta kepada Allah, tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, hakikatnya kita ini minta ilmu. Kemudian yang kedua, meminta kepada Allah supaya dimudahkan dalam mengamalkan ilmu tersebut. Pertanyaannya sekarang, apa itu jalan yang lurus? Kan kita ingin ditunjukkan jalan yang lurus. Kalau kita ingin mengetahui hakikat dari jalan yang lurus, maka jawabannya tentunya ada di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis Nabi SAW. Sekarang kita lihat, kalau kita membaca Al-Quranul Karim, maka Allah menyebutkan di dalam Al-Quran bahwa jalan yang lurus itu ada 3 rukun.
Pertama, rukun yang pertama adalah bahwasanya jalan yang lurus itu ditunjukkan oleh Al-Quran. Jadi kalau kita memang sungguh-sungguh di dalam doa kita meminta kepada Allah jalan yang lurus, ketahuilah bahwasanya jalan yang lurus adalah apa yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran. Allah SWT ketika menceritakan tentang sebagian jin yang mereka ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendengarkan sebagian bacaan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Quran falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim mundhirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Ketika mereka mendengar Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, dan itu untuk pertama kalinya mereka mendengar, mereka pulang ke kaumnya, pulang kepada bangsa jin, kemudian mengabarkan kepada mereka, ya qaumana, wahai kaum kami, sesungguhnya kami mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Taurat yang diturunkan kepada Musa. Jadi mereka mengenal kitab Taurat sebelumnya. Kemudian sekarang mereka mendengar Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW atau yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan setelah Taurat yang diturunkan kepada Musa. Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang diturunkan sebelumnya. Yahdi ilal haqqi wa ila tariqi mustaqim. Kitab tersebut menunjukkan kepada al-haq, menunjukkan kepada kebenaran dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Kitab tersebut maksudnya apa? Al-Quran. Allah sebutkan dalam surat Al-Ahqaf. Kitab tersebut, kata mereka, menunjukkan kepada kebenaran dan menunjukkan kepada jalan yang lurus. Berarti kalau memang doa kita adalah doa yang sungguh-sungguh, doa yang jujur, dan kita ingin dijelaskan oleh Allah apa itu jalan yang lurus, maka ketahuilah bahwasanya jalan yang lurus tadi ada di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian rukun yang kedua, jalan yang lurus tadi ditunjukkan oleh hadis-hadis Nabi SAW. Jadi selain kita mengetahui apa itu jalan yang lurus dari Al-Quranul Karim, maka kita juga mengetahui jalan yang lurus di dalam apa? Hadis-hadis Rasulullah SAW. Di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan tentang nabinya Muhammad SAW, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad dengan hadis-hadismu, baik yang diucapkan oleh beliau maupun yang diamalkan oleh beliau, la tahdi ila siratim mustaqim, sungguh-sungguh menunjukkan kepada jalan yang lurus. Ini yang mengabarkan adalah Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah mengabarkan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya jalan yang lurus tadi ada dan bisa kita dapatkan di dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Sehingga kewajiban kita setelah mengetahui bahwasanya jalan tersebut, dan ini adalah jalan satu-satunya yang
menyampaikan kita semuanya kepada Allah. Barang siapa yang mencari selain jalan Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah. Maka kewajiban kita adalah kembali mau mempelajari, menelaah, membuka apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Ini kalau kita memahami makna doa kita dan kita bersungguh-sungguh dalam meminta kepada Allah Azza wa Jal jalan tersebut. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian kita menjadi orang yang meminta kepada Allah tetapi tidak mau mengambil sebabnya. Kita tidak membenarkan orang yang mengatakan, ya Allah berikan aku rezeki, tapi dia tidak mau bekerja, tidak mau berusaha. Kita tidak membenarkan dan kita mencela orang yang mengatakan, ya Allah berikan aku anak yang soleh, tapi dia tidak mau menikah. Berdoa harus disertai dengan usaha, baik dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Sekarang kita setiap hari berdoa. Itu baru dalam sholat 5 waktu. Dan kita mengerjakan juga sholat rawatib, sholat tahajud, tahiyatul masjid. Dan di situ kita membaca doa tersebut. Kalau memang kita setiap hari berdoa dan mengulang-ulang doa kita, maka tunjukkan kepada Allah bahwasanya kita benar-benar menginginkan dikabulkan doa tadi. Bagaimana caranya? Ya kita mau mempelajari Al-Quran dan juga hadis. Itulah ilmu. Itulah ilmu yang sebenarnya. Yang kalau kita pelajari dari sumber yang benar, dari penyampai yang benar-benar berada di atas akidah yang sahihah, berada di atas manhaj yang sahih, maka seseorang biidznillah akan mendapatkan ilmu, akan melihat dengan terang benderang apa itu jalan Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita sampaikan dan hendaklah kita jujur dan sungguh-sungguh untuk mendapatkan jalan yang lurus tadi, dan tidak ada jalan lain kecuali kita mau kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah, mempelajari Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Cari dai-dai, ustadz-ustadz yang mereka benar-benar mengajarkan Al-Quran dan juga Sunnah. Bukan seorang dai yang dia lebih mendahulukan adat istiadat budaya daripada agama, atau yang lebih mendahulukan pendapat manusia dibandingkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW, atau yang hanya sekedar menjadikan majelis ilmu sebagai tempat candaan, guyonan, menghabiskan waktu, mengambil harta manusia tanpa hak. Karena yang demikian kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kita tidak akan mendapatkan apa itu jalan yang lurus. Karena jalan yang lurus disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla caranya, bagaimananya di dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian rukun yang ketiga. Kalau yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, maka yang ketiga adalah memahami Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan ini juga tidak kalah penting dengan rukun yang pertama dan juga rukun yang kedua. Kenapa demikian?
ketika Allah SWT menyuruh kita untuk kembali kepada Al-Quran dan juga hadis. Dan Nabi SAW juga demikian. Beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Nabi SAW meninggalkan untuk kita dua perkara meskipun beliau meninggal dunia, tapi beliau telah tinggalkan untuk kita dua perkara. Kalau kita berpegang teguh dengan keduanya, maka kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Yang pertama adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah sunnah Rasulullah SAW. Ketika Allah memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dan Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, ketahuilah bahwasanya yang dimaksud dengan berpegang teguh di sini adalah berpegang teguh dengan lafaz dan juga maknanya. Berpegang teguh dengan lafaz dan juga maknanya. Bukan hanya berpegang teguh dengan lafaz. Kalau ditanya, iya, saya kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, tetapi memahami dengan pemahaman gurunya. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, tetapi dengan pemahaman sendiri juga tidak boleh. Tapi harus di dalam memahami Al-Quran dan hadis tersebut kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa demikian? Kalau boleh masing-masing dari kita di dalam menafsirkan Al-Quran dan juga hadis dengan pemahaman sendiri-sendiri, atau masing-masing mengagungkan dan mengkultuskan gurunya dan ta'ajub dengan tafsir dan juga pendapat masing-masing, menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis dengan pemahaman masing-masing, maka yang terjadi adalah perselisihan umat. Yang terjadi adalah menyimpang dari jalan yang lurus. Saya berikan contoh, misalnya ada sebagian mengaku dia Islam, akan tetapi dia tidak mau sholat. Ketika datang bulan Ramadan tidak berpuasa. Alasannya karena dia sudah sampai derajat mengenal Allah. Dia sudah sampai tingkatan yang tinggi di dalam agama Islam. Dan kalau sudah sampai tingkatan tersebut, katanya sudah tidak diwajibkan lagi untuk melakukan sholat. Kalau sholat saja yang merupakan rukun Islam yang kedua, setelah dua kalimat syahadah tidak diwajibkan, lalu bagaimana dengan zakat, dengan puasa, dengan haji? Lebih mudah lagi untuk ditinggalkan. Ketika ditanya, apa alasan mengatakan demikian? Di antara alasannya, di antara dalilnya, karena Allah SWT mengatakan, katanya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Allah, sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu keyakinan. Dia mengatakan, berarti kita menyembah Allah, beribadah kepada Allah, tujuannya adalah sampai kita mendapatkan keyakinan. Kalau kita sudah yakin, katanya kita sudah tidak perlu lagi beribadah kepada Allah, tidak perlu sholat, tidak perlu puasa, tidak perlu zakat. Sudah ada keyakinan di dalam hati saya.
Taib. Dia punya dalil tidak dari Al-Quran? Punya dalil atau tidak? Punya dalil. Apakah kita katakan orang tersebut berada di atas jalan yang lurus? Tidak. Semua kita sepakat dia bukan orang yang berada di atas jalan yang lurus. Padahal berpegang teguh dengan lafaz Al-Quran. Kenapa demikian? Karena dia tidak berpegang dengan makna yang sahih. Dalilnya sahih. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Firman Allah. Tidak kita dustakan. Akan tapi disayangkan dia memahami ayat tersebut dengan pemahaman yang tidak benar. Al-yaqin di dalam ayat ini maknanya adalah kematian. Orang Arab menamakan al-maut, itu kematian, itu dengan al-yaqin. Kenapa demikian? Karena al-maut itu yakin terjadi kepada masing-masing diri kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Sehingga orang Arab menamakan al-maut dengan al-yaqin. Nabi SAW ketika meninggal saudara sepersusuan beliau, Uthman bin Mas'ud, beliau mengatakan, amma hadza faqad atahul yaqin. Adapun ini, maka dia telah datang kepadanya al-yaqin. Itu ketika kematian Uthman bin Mas'ud. Berarti beliau menggunakan kata al-yaqin untuk menunjukkan apa? Kematian. Dan Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Mudaththir, ketika Allah menyebutkan percakapan antara penduduk surga dan juga penduduk neraka, ma salakakum fi saqar, apa yang menjadikan kalian masuk ke dalam neraka? Qalu lam nakum minal musallin, kami dahulu di dunia bukan termasuk orang yang salat. Wa lam nakun nut'imul miskin, dan kami dulu tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidhin, dan kami dahulu berbicara, yaitu mengejek-ngejek, mendustakan bersama orang-orang yang mengejek-ngejek agama ini. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, dan kami dahulu mendustakan hari pembalasan, hatta atana al-yaqin, sampai datang kepada kami keyakinan. Maksudnya apa? Kematian. Dan itulah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Silakan antum kembali ke kitab-kitab tafsir, kembali kepada ayat-ayat yang disebutkan di situ al-yaqin, seperti dalam ayat tadi, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, maka antum akan dapatkan ucapan para sahabat dan juga para tabi'in, semuanya menyebutkan bahwasanya al-yakin di sini maknanya adalah al-maut. Kalau kita mau kembali kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka kita akan selamat. Ini menguatkan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa berpegang teguh dengan Al-Quran dan juga hadis harus diiringi dengan rukun yang ketiga, yaitu memahami Al-Quran dan juga hadis tersebut dengan pemahaman yang benar, pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sebuah pertanyaan, mengapa kembali kepada pemahaman para sahabat? Pertama, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka adalah orang yang ahli di dalam bahasa Arab. Dan bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan juga hadis. Bahasa Arab ini adalah bahasa Al-Quran dan juga hadis. Siapa yang paling ahli dengan bahasa ini? Para sahabat radhiyallahu taala anhum. Mereka adalah orang-orang Arab. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Arab. Tentunya mereka adalah orang yang paling paham terhadap Al-Quran dan juga hadis, karena Al-Quran dan hadis diturunkan dengan bahasa mereka. Sebagaimana kita masing-masing punya bahasa daerah, maka orang yang berasal dari Jawa misalnya, dia lebih memahami tentang kata-kata yang ada di dalam bahasa Jawa.
Orang Bali juga demikian. Ini sesuatu yang ma'ruf diketahui oleh masing-masing dari kita. Jadi yang pertama karena mereka itu para sahabat adalah yang ahli di dalam bahasa Arab. Kemudian yang kedua, karena mereka ini Bapak Ibu sekalian melihat langsung bagaimana Al-Quran diturunkan. Beda dengan kita. Dan mereka melihat langsung asbabul wurud dari hadis-hadis Nabi SAW. Ketika turun ayat, misalnya, idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila datang pertolongan Allah dan juga pembukaan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kau melihat bagaimana manusia mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Mengapa ayat ini turun? Turun di akhir kehidupan Rasulullah SAW ketika manusia mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam setelah dibukanya kota Mekah. Dan orang-orang Arab Badui mereka mengirimkan utusan-utusan mereka ke Madinah menyatakan keislaman mereka di hadapan Rasulullah SAW. Siapa yang lebih memahami ayat ini? Para sahabat radhiyallahu ta'ala. Kadang kita baca, kita paham maknanya, tapi kita tidak tahu asbabu an-nuzul dari ayat ini. Para sahabat membaca ayat ini dan mereka mengetahui dengan betul pemahaman dari ayat ini. Demikian pula ketika datang hadis Nabi SAW, beliau mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka lah orang yang paling paham tentang hadis-hadis tersebut. Sehingga ini adalah sebab yang kedua mengapa kita kembali kepada pemahaman para sahabat. Yang ketiga, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apabila mereka salah di dalam memahami Al-Quran dan juga hadis, maka akan ada di sana peringatan. Mereka akan diingatkan bahwasanya itu adalah pemahaman yang tidak benar. Contoh misalnya ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau memahami firman Allah, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur keimanan mereka dengan kezaliman, maka merekalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Syarat untuk mendapatkan keamanan dan juga petunjuk yang dipahami oleh Abu Bakar adalah seseorang beriman dan tidak mencampuri keimanan dia dengan kezaliman. Beliau melihat pada dirinya sendiri. Ana ingin keamanan dan ana ingin petunjuk, tapi saya mendolimi. Maka datanglah Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah. Abu Bakar datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah mendolimi dirinya? Ini yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka Nabi SAW mengatakan, apakah engkau tidak mendengar ucapan dari seorang yang saleh, yaitu Luqman, kepada putranya, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar. Beliau ingin menjelaskan bahwasanya maksud kezaliman di dalam surat Al-An'am tadi adalah kesyirikan secara khusus. Jadi orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan, menyekutukan Allah, maka dia akan mendapatkan keamanan di akhirat dan dia adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia ini. Barulah setelah itu Abu Bakar memahami, oh ternyata pemahaman dari ayat ini adalah tentang kewajiban untuk meninggalkan kesyirikan, bukan kezaliman secara umum. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, maka itulah 3 rukun di dalam jalan yang lurus yang harus kita penuhi. Kemudian yang selanjutnya tentunya seperti yang tadi kita sebutkan, meminta jalan yang lurus, petunjuk kepada jalan yang lurus haruslah diiringi dengan amal. Jadi kita belajar setiap hari
atau kita belajar setiap pekan atau setiap bulan atau mengikuti program apa saja yang itu adalah program-program ilmiah, maka tujuannya adalah untuk mengamalkan. Kalau belajar saja tidak mengamalkan apa yang kita pelajari, maka belum seseorang mendapatkan jalan yang lurus. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan atas perhatian antum semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.